Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Senanur Ajijah dari Prodi Manajemen dengan NIM 2001104. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pasar modal dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Saya sendiri merupakan salah satu mahasiswa semester 7 di Institut Manajemen WIAT Indonesia, yang mana video ini juga bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Pasar Modal. Adapun pembahasan dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur OJK, tanggung jawab OJK, dan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial terhadap OJK, serta membuat akun di PT Sekuritas. Nah, adapun struktur organisasi OJK ini terdiri dari Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Anda bisa lihat gambar ini yang merupakan struktur organisasi OJK. Kemudian, adapun tujuan dibentuknya OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4 tentang OJK disebutkan bahwasanya tujuan OJK adalah untuk keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Juga mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini juga kemudian memperjelas bahwasanya tujuan dibentuknya OJK ini tidak hanya melakukan pengawasan prudensial bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, tetapi juga melakukan pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Kemudian, tugas dan tanggung jawab OJK. OJK, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, sementara dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, sektor modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian, adapun pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial terhadap otorisasi jasa keuangan, di sini digambarkan bahwasanya pengawasan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Dalam melakukan pengawasan makroprudensial ini, pengawasan dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan makroprudensial ini tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara analisis semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Nah, kebijakan makroprudensial ini secara lebih lanjut dijelaskan adalah kebijakan yang berorientasi pada sistem, bertujuan melihat sistem keuangan secara keseluruhan melalui pendekatan yang bersifat top-down. Dengan pendekatan top-down dari atas ke bawah, kebijakan yang akan diambil didasarkan pada hasil analisis secara komprehensif terhadap kondisi makroekonomi dan dampaknya pada seluruh risiko dalam sistem keuangan, termasuk korelasi antara risiko sistematis, dinamika pasar, dan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Karakteristik kebijakan ini kemudian akan menjawab kebutuhan akan adanya suatu pendekatan yang bersifat agregat dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, kebijakan makroprudensial dengan pendekatan top-down akan melengkapi kebijakan mikroprudensial yang difokuskan pada pendekatan bottom-up atau dari bawah ke atas melalui analisis yang lebih mendalam atas risiko institusi keuangan secara individual. Sedangkan dalam pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasinya. Apakah setiap individu lembaga jasa keuangan dan atau konglomerasinya sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus atau tidak? Nah, dalam hal ini pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang sangat penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan, mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa keuangan ini harus dipantau secara terus-menerus dan sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan adalah hal
untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Dalam kebijakan mikroprudensial ini juga dijelaskan bahwasanya difokuskan pada tingkat kesehatan individu institusi keuangan yang lebih ditekankan pada dimensi antar subjek atau cross section, yakni bagaimana risiko teramplifikasi dalam satu periode tertentu. Padahal, perilaku institusi keuangan dari waktu ke waktu juga perlu diperhatikan. Kesehatan institusi keuangan yang dinilai pada satu waktu tertentu tidak mampu menggambarkan evolusi risiko yang ada pada setiap institusi tersebut. Karena pada kenyataannya pergerakan institusi keuangan cenderung sejalan dengan naik turunnya perekonomian yang mewarnai perilaku ambil risikonya ataupun procyclicality. Nah, saat kondisi ekonomi yang sedang baik, institusi keuangan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Sedangkan ketika kondisi ekonomi sedang buruk, institusi keuangan cenderung menahan ekspansi, mengurangi risiko termasuk menahan penyaluran kredit. Karakteristik kebijakan makroprudensial yang mencakup dimensi runtun waktu atau time series dan antar cross section mampu melengkapi kebijakan mikroprudensial dalam meredam amplifikasi risiko. Nah, sehingga dalam peranannya hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial ini sangat erat saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, apabila individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, dalam time series, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan secara cross section. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan makroprudensial ini maupun kebijakan makroprudensial sama-sama bertujuan mencegah stabilitas sistem keuangan, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kebijakan mikroprudensial dengan fokus pada target kesehatan individual institusi keuangan yang pada akhirnya akan berupaya mencegah instabilitas dengan cara menekan kerugian yang ditanggung oleh institusi keuangan serta bermuara pada perlindungan konsumen. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang fokus pada interaksi antara lembaga keuangan, pasar, infrastruktur, dan ekonomi yang lebih luas termasuk pengukuran potensi risiko ke depannya akan berupaya mencegah instabilitas untuk menghindari biaya perekonomian yang timbul dari kegagalan sektor keuangan ataupun biaya penanggulangan krisis terhadap individu. Nah, dengan kata lain, kebijakan makroprudensial akan bertujuan untuk membatasi kemungkinan kegagalan finansial yang berdampak signifikan terhadap sistem keuangan atau mencegah terjadinya risiko sistematik. Nah, kemudian, langkah-langkah membuat akun di PT Sekuritas Bibit dan alasannya. Yang pertama, silakan Anda lakukan download aplikasi Bibit di Play Store, kemudian lakukan registrasi pada aplikasi tersebut. Yang pertama, masukkan nomor telepon Anda, kemudian ketahui profil risiko kamu dengan cara mengisi beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan di aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, isi data diri kamu, foto KTP kamu, pastikan foto diambil sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, ambil foto KTP dengan diri kamu secara selfie dan cek keakuratan data KTP kamu, serta lakukan isi data rekening bank kamu dan lakukan tanda tangan digital. Kemudian, isi PIN kamu di aplikasi tersebut hingga selesai. Setelah aplikasi selesai, Anda tinggal tunggu kurun 1x24 jam untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh Bibit dan KSA. Nah, selanjutnya, dalam aplikasi ini, kenapa sih harus Bibit? Nah, ada beberapa keunggulan dalam aplikasi Bibit ini. Yang pertama, investasi ini dirancang khusus untuk investor para pemula, hanya dengan nominal awal 10.000 saja. Kemudian, tanpa perlu milih reksadana sendiri ataupun tanpa ribet. Jadi, Anda akan dipilihkan kemudian reksadana terbaik untuk Anda dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, dalam aplikasi ini juga gratis biaya transaksi ataupun komisi, layanan support terbaik Senin hingga Minggu, dan metode pembayaran dapat dilakukan dengan aplikasi apapun, di antaranya Link Aja, ShopeePay, GoPay, ataupun virtual account. Selanjutnya, desainnya
Desainnya juga dirancang untuk pemula, aplikasinya juga stabil, bebas pajak, dan pencairan dapat dilakukan kapan saja tanpa penalti. Bibit juga sudah berizin dan diawasi oleh otorisasi jasa keuangan. Itulah kenapa saya melakukan transaksi investasi di aplikasi Bibit. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.